Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Selasa 19 Oktober 2021 dengan judul Kita tinggal dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ayatnya di dalam Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perenungan akan firman Tuhan akan membuat kita bijaksana dalam hal keselamatan. Pengetahuan akan firman ini akan memastikan kebahagiaan kita dan keberhasilan kita di dalam kesempurnaan karakter Kristen. Semua yang percaya firman Tuhan akan menjadi pelaku firman itu. Pikiran mereka akan diperbesar oleh pengetahuan yang benar, yang digambarkan Kristus sebagai memakan daging dan meminum darah Anak Allah. Dan ketika mereka mempraktikkan kebenaran, mereka menyampaikan firman kehidupan kepada orang lain. Dengan demikian menjadi pengaruh antara pengaruh-pengaruh suatu kenikmatan hidup bagi kehidupan. Kristus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Setan akan melakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan untuk memuaskan selera makan yang tidak berhubungan dengan pengetahuan tentang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Mereka mempertahankan sifat-sifat yang lebih kasar, yang terus mengungkapkan cacat dalam kata-kata dan disposisi mereka, membuktikan bahwa mereka tidak memakan daging dan meminum darah Anak Allah. Firman Allah yang tinggal di hatilah yang akan mempercepat kemampuan spiritual. Yesus telah mengasihi manusia dan telah membuat setiap ketentuan bahwa jiwa yang dibeli dengan darah akan memiliki kelahiran baru, kehidupan baru yang berasal dari kehidupannya sendiri. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hanya percaya kepada Kristus memperoleh kekuatan bentuk karakter darinya, dari Dia yang mereka percayai. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, hanya Kristuslah kebutuhan kita yang sesungguhnya. Dengan melakukan segenap firman dan kita yakin percaya untuk bergantung kepadanya, dan kita menurut kepada tuntunan kasih-Nya, maka kita akan diubahkan, maka kita akan beroleh kasih dan damai-Nya. Inilah yang selalu kita lakukan untuk memperingati akan kehidupan dan kematian Kristus lewat perjamuan kudus-Nya. Bagaimana kita menerima tubuh Kristus yang mati bagi kita, dan kita memakannya. Demikian juga darah Kristus untuk menjadi kehidupan kita. Sehingga kita merelakan hidup kita bukan atas kuasa kita sendiri, tetapi kita biarkan kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita. Semoga kita mampu untuk hidup di dalam Tuhan sepenuhnya dan kita mendapatkan kekuatan lewat memandang Dia melalui firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami dapatkan menjadi wejangan dan kekuatan bagi kami pada hari ini, supaya kami menerima kematian dan kehidupan Kristus dalam daging dan darah-Mu yang sudah berkorban bagi kami. Dan biarlah kami akan merelakan hidup kami untuk didiami oleh Roh Tuhan, dan kami akan hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau tuntun kami Bapa untuk menyenangi dalam mencari kebenaran-Mu dengan mempelajari firman-Mu yang akan membuat kami semakin memandang kepada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, jauhkan kami dari semua cobaan-cobaan,
tetapi kuatkanlah kami jikalau kami harus melaluinya supaya kami dapat menang dan mengutamakan Tuhan. Bapa, hidup di dalam pekerjaan kami di sepanjang hari ini, bagi umat-Mu, berkatilah ya Bapa. Berikanlah kasih setiamu, keberhasilan, dan berkat-berkat yang akan dibawa untuk menjadi kepenuhan bagi kebutuhan sehari-hari, memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka, supaya ada sukacita, kebahagiaan yang akan dirasakan umat-umat. Dan biarlah hidup kerohanian pun selalu terpelihara, terjaga melalui kuasa Roh Kudus-Mu dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan rumah tangga. Bapa di sorga, memberkati dalam semua rencana-rencana kehidupan umat-Mu. Hamba-Mu percaya begitu banyak kesulitan yang terjadi di zaman kami sekarang ini, terutama di dalam masalah perekonomian, mencari pekerjaan. Tuhan akan berikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, sehingga umat-umat-Mu juga akan tetap setia di dalam Tuhan. Orang-orang muda kami di dalam pergumulan kehidupan mereka, biarlah kiranya Tuhan akan menuntun ya Bapa, sehingga mereka akan dapat memperjuangkan dan mempertahankan iman mereka di tengah-tengah krisis yang terjadi di hadapan dunia kami. Dan biarlah mereka akan tetap berdiri teguh, jadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan berkat-Mu. Biarlah kami akan memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.